Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Komunikasi dan Kekerasan. Pertemuan kelima, saat ini kita akan membahas prakarsa-prakarsa bina damai dan kekerasan dalam komunitas-komunitas Arab Muslim. Akan tetapi, sebelum kita memulai perkuliahan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama adalah program bina damai di komunitas-komunitas Muslim. Jadi sudah banyak lokakarya, pelatihan, training, seminar, workshop dan sebagainya tentang pembangunan atau pelaksanaan bina damai untuk komunitas-komunitas Muslim di dunia yang dilakukan baik oleh si penulis buku ini ataupun orang lain ataupun organisasi lain. Kenapa program bina damai itu dilakukan? Ya, pertama untuk memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi hak-hak manusia, di mana manusia itu menginginkan seperti perdamaian, kesetaraan, keadilan, dan sebagainya, distribusi yang merata. Karena itu, program bina damai ini sejatinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, untuk mereka bisa hidup dengan layak, hidup dengan sebagaimana mestinya, dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik sebagai warga negara maupun sebagai umat beragama. Nah, jika tidak terjadi perdamaian, tentu saja orang-orang akan kesusahan untuk melakukan kewajibannya baik sebagai warga sipil maupun sebagai umat beragama. Mau sholat susah, mau puasa susah, apalagi mau haji susah. Jika tidak terwujud perdamaian, maka upaya-upaya bina damai ini atau pelatihan tentang anti kekerasan ini banyak dilakukan di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di negara-negara Arab, tapi juga di negara-negara lainnya, terutama di negara-negara yang berkonflik. Kemudian kedua adalah memenuhi kebutuhan kelompok. Kelompok di sini ada banyak konteksnya, entah itu bisa suatu komunitas agama atau suku atau politik dan sebagainya. Ketika semua bisa berdamai, ketika semua tidak berkonflik, semua bisa melakukan visi misi dari kelompoknya dengan maksimal, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal. Yang itu tidak akan terwujud kalau tidak adanya perdamaian. Maka dari itu, program bina damai di komunitas Muslim ini sebenarnya bukan untuk elit global atau bukan untuk siapa, tapi ya untuk kembali ke manusia itu sendiri dan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu sendiri, bukan untuk kepentingan yang aneh-aneh. Karena memang nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, menerapkan strategi bina damai di komunitas-komunitas Muslim itu memiliki beberapa hambatan, baik secara sosiokultural maupun politik makro. Yang pertama adalah sistem politik yang korup. Jadi, sistem politik yang dimiliki baik itu di negara yang demokrasi maupun monarki, itu ada sistem politik yang diwariskan oleh para penjajah, membuat negara itu menjadi korup. Kekorupan ini membuat usaha-usaha bina damai itu terhambat. Karena apa? Karena ada kepentingan politis. Ada kepentingan politis. Ketika ada sebuah konflik, misalnya ada sebuah konflik itu tidak semata-mata terjadi begitu saja. Karena bisa juga konflik itu dipelihara oleh elit politik. Nah, atau ketika ada komunitas-komunitas tertentu yang dilabeli dengan komunitas yang ekstrim, yang teroris atau sebagainya,
itu bisa jadi itu memang ada dengan sendirinya, bisa juga itu karena memang dipelihara oleh penguasa, oleh sistem politik, dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari hambatan bina damai karena faktor sistem politik yang korup. Selain itu banyak lagi sistem politik yang korup ini yang menghambat proses bina damai, seperti misalnya adanya KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang berkualitas itu tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Jadi pejabat itu mengambil bawahan atau mencari penerus itu berdasarkan kekerabatan atau kedekatan saja, atau dengan loyalitas. Terutama di negara monarki misalnya, yang ditempatkan di pos-pos strategis ya keluarga, masih keluarga. Di negara-negara demokrasi yang ditempatkan di pos-pos strategis ya orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa, yang loyal dengan penguasa, bukan orang yang berkualitas atau berkompeten di bidangnya. Nah, ini adalah sistem politik yang korup yang membuat usaha-usaha bina damai ini jadi susah, karena pejabat-pejabat yang berada di pos-pos tertentu itu semua adalah kaki tangan penguasa. Kemudian struktur sosial patriarkal dan ketundukan dan kepatuhan pada patriarkal, di mana banyak negara Muslim itu mayoritas itu masih kuat patriarkalnya. Jadi ketika posisi-posisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu itu ya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Wanita hanya dilibatkan ketika berurusan dengan dirinya, saya menteri tentang kewanitaan, pemberdayaan wanita dan sebagainya. Nah, itu pasti wanita. Tapi kalau yang lain masih didominasi laki-laki, dan perempuan semacam tidak berkutik dengan hal ini. Jadi jika ada seorang pejabat, misalnya wali kota atau gubernur yang wanita, yang perempuan, itu masih menjadi satu yang langka dan menjadi suatu berita. Hebat, ada wanita bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Seakan-akan itu adalah hal yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa keadilan atau keegaliteran itu masih kurang ditemukan. Hal ini juga memang karena di dalam masyarakat sendiri itu tidak semuanya satu suara, tidak semuanya pengen apa namanya setara antara laki-laki dan wanita. Bahkan dari kalangan wanita sendiri nggak pengen. Ada juga yang nggak pengen supaya mereka setara, juga ada. Karena itu memang susah untuk menyatukan ide apakah harus menganut kesetaraan atau patriarkal yang sudah ada seperti ini. Tapi bagi kalangan wanita yang menolak patriarkal, sistem patriarkal ini begitu membatasi mereka, begitu tidak mengakomodir potensi-potensi mereka, seperti itu. Kemudian kurangnya dukungan pada proses uji diri. Jadi uji diri maksudnya adalah melakukan apa ya, menguji apa namanya, melakukan introspeksi diri, bukan introspeksi diri juga, tapi melakukan apa istilahnya, jadi misalnya seperti ada negara monarki, misalnya monarki seperti Kerajaan Arab Saudi, Yordan, dan sebagainya. Nah, itu kurang adanya lembaga yang berkompeten untuk mengaudit atau mengaudit sistem apapun itu yang ada di negara itu. Jadi, karena negara itu sendiri menganut sistem monarki misalnya. Jadi kurang transparan, kurang terbuka dan sebagainya. Nah, itu adalah maksudnya kurangnya dukungan pada proses uji diri. Tidak hanya di negara monarki, bahkan di negara demokrasi di Indonesia misalnya, lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengaudit atau mengaudit sistem politik atau sistem atau kerja presiden seperti itu juga dituduh kurang independen, kurang transparan, karena yang milih ketuanya sendiri adalah presiden, dan kan aneh. Misalnya KPK yang milih ketua adalah presiden. Nah, kan itu sudah aneh itu sudah. Atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh presiden, itu kan sudah aneh sebenarnya. Nah, kemudian mitos dan tantangan penerapan bina damai dalam konteks Islam. Yang pertama, jadi ini adalah menceritakan tentang ketika si trainer bina damai ini mengunjungi banyak lokakarya, banyak training tentang
bina damai, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari peserta itu yang membuat pengisi materi itu percaya bahwa masih banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Yang pertama adalah hakikat perdamaian. Banyak masyarakat itu masih bertanya-tanya sebenarnya perdamaian itu apa sih? Apakah perdamaian itu adalah seperti Israel dan Palestina yang berhenti berperang? Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, itu jadi masih banyak orang-orang itu menyangka bahwa perdamaian itu adalah artinya Israel dan Palestina itu berhenti berperang, harus menghargai eksistensi satu sama lain. Padahal tidak hanya itu, tidak cuma sistem politik, karena banyak sistem lain, banyak ranah lain yang bisa dimasuki oleh perdamaian dan hindari kekerasan. Jadi tidak hanya sistem politik. Kemudian mereka juga mengira bahwa ketika berdamai itu artinya adalah umat Islam itu tunduk pada elit global seperti itu. Jadi supaya untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Nah, itu juga ada mitos seperti itu. Kemudian yang kedua, kekerasan dapat mengakhiri konflik. Nah, jadi banyak orang Islam itu di masyarakat Arab Muslim itu yang masih berpikir bahwa untuk mengakhiri konflik itu adalah dengan kekerasan. Jadi supaya kita terhindar dari konflik itu menurut mereka ada dua cara. Yang pertama, tidak ikut-ikutan konflik. Yang kedua, memenangkan konflik. Jadi pilihannya cuma dua itu. Kalau mau gabung ya gabung sekalian sampai menang, kalau enggak ya enggak usah sekalian, enggak usah bercampur, cuma sedikit-sedikit itu jangan. Nah, itu mitosnya seperti itu. Kemudian masyarakat tanpa konflik bisa dicapai. Nah, mereka masih meragukan apakah bisa masyarakat itu hidup tanpa konflik. Menurut mereka bahwa konflik itu ya udah makanan sehari-hari, dalam setiap aktivitas manusia itu pasti ada konflik, pasti ada kepentingan antara satu orang dengan yang lain, dengan kelompok yang lain, itu pasti ada. Nah, jadi menurut mereka masyarakat itu nggak bisa lepas dari konflik, kita harus berteman dengan konflik. Ya itu memang benar juga, tetapi kalau bisa konfliknya ya jangan membesar, jangan merembet kemana-mana. Kalau bisa dihentikan, bisa berdamai kan lebih enak juga seperti itu. Kemudian dominasi politik. Nah ini maksud yang tadi yang pertama tadi bahwa banyak asumsi yang mengatakan bahwa perdamaian itu artinya adalah berhentinya perang antara Israel dan Palestina atau negara A dengan negara B. Tidak hanya dari itu. Meskipun memang itu salah satu indikasi besar yang bisa dilihat oleh orang banyak. Tetapi kalau kita lihat misalnya konflik-konflik di sekitar kita yang bernuansa politik, tapi juga berembetan dengan isu sumber daya alam misalnya. Banyak petani-petani di Kendeng atau pembangunan pabrik semen atau pembangunan kelapa sawit di mana-mana yang itu bersinggungan dengan masyarakat lokal, menjadi konflik, di mana masyarakat lokal atau masyarakat akar rumput itu tidak punya kekuatan. Nah, itu kan harus dilindungi juga, harus diberi power juga, meskipun bukan power dalam konteks kekerasan seperti itu. Nah, seperti itu adalah bentuk atau mitos dan tantangan dari penerapan bina damai yang tidak hanya melulu di bidang politik, tapi juga bisa di hal-hal yang lain. Meskipun memang benar ya, kalau seorang pejabat politik itu, politikus yang sudah menjabat itu mempunyai peran penting untuk mengakhiri suatu konflik ya, karena mereka sumber suaranya di situ, sumber kebijakannya di situ. Karena itu tugas pelaksanaan atau pelatihan bina damai ini untuk pejabat politik itu sangat penting supaya mereka tidak memutuskan atau mengakhiri suatu konflik dengan cara kekerasan atau semacamnya. Kemudian aksi dan diagnosa. Nah, ini banyak muslim masih terjebak antara aksi dan diagnosa. Jadi alih-alih mereka segera beraksi melakukan
perlawanan nir kekerasan atau pelaksanaan bina damai, mereka masih mendiagnosa sebenarnya damai itu apa sih? Sebenarnya sebenarnya tujuan kita apa sih? Sebenarnya metode yang paling tepat itu apa sih? Mereka hanya sibuk berkutat di teori-teori seperti itu tanpa segera beraksi. Contohnya banyak sekali, misalnya teori tentang bagaimana mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Ada yang mengatakan harus jadi satu negara yang adil, demokrat, dan mengatakan solusinya dua negara dan macam-macam. Itu beda apa? Beda perspektif. Tapi hanya berkutat di situ saja. Mana yang benar, mana yang ideal seperti itu. Konflik antara masyarakat adat yang direbut lahannya dengan pemerintah, itu juga hanya sebatas diagnosa saja, hanya sekedar membahas siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang dirampas haknya, dan seperti itu, tanpa segera beraksi mengakhiri konfliknya itu. Maka dari itu peran-peran cendekiawan Muslim itu untuk mewujudkan bina damai dan kekerasan itu jangan sampai hanya sebatas di teori, hanya sebatas di buku, di jurnal ilmiah, tapi harus segera mengeksekusi seperti itu. Memang sebagai cendekiawan memang yang dipakai itu memang otaknya seperti itu ya, tapi dengan kemampuan dia untuk menyampaikan sesuatu secara ilmiah, secara adil, untuk membantu rujukan kepada para penguasa dalam memberikan kebijakan, itu juga diperlukan seperti itu. Kemudian stagnasi di dunia Muslim, jadi masih banyak umat Islam itu yang terjebak pada romantisme masa lalu, di mana mereka membayangkan dulu zaman Islam jaya, di zaman keemasan Islam, di zaman kekhalifahan Islam itu disegani, nggak bakal ada konflik-konflik seperti ini, semua akan menjadi negara yang taat kepada Islam. Nah, jadi mereka masih terjebak pada romantisme masa lalu dan mengungkit-ungkit kita itu harus kembali ke seperti zaman dulu, seperti zaman keemasan Islam dengan sistem yang seperti zaman keemasan umat Islam itu, tanpa mereka menyadari realita bahwa sekarang tantangannya sudah berbeda. Nah, jadi stagnasi atau kemandekan di dunia Muslim ini menjadi mitos di kalangan umat Islam untuk mewujudkan bina damai dan tidak kekerasan. Jadi ketika ada orang yang mengangkat isu keemasan umat Islam, ya itu bagus, tapi jangan sampai terjebak di situ tanpa kita menyadari bahwa kita hidup di zaman yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dan juga dengan kemampuan yang berbeda. Kalau dulu masih zamannya perang seperti ya perang manual seperti itu, perang pakai senjata, pedang, panah dan sebagainya. Sekarang perangnya sudah berbeda, tidak lagi seperti itu. Maka jangan sampai kita hanya terjebak stagnansi di masa lalu. Karena banyak orang yang menyangka bahwa keemasan Islam zaman dulu itu menjadi bukti bahwa sebenarnya Islam itu besar, Islam itu kuat. Ya, itu dulu, tapi kalau sekarang kan beda. Sekarang beda. Nah, kemudian yang terakhir adalah bina damai bukan keadilan. Nah, ini juga menarik karena masih banyak umat Islam misalnya mereka punya legitimasi bahwa Nabi pun dan para sahabatnya ketika menyelesaikan konflik dengan perang seperti itu. Padahal mereka juga sebenarnya kenapa harus mengambil legitimasi itu sementara ada legitimasi-legitimasi lain yang menunjukkan bahwa Nabi menggunakan metode yang lebih damai, tidak kekerasan ketika mengakhiri konflik Hajar Aswad misalnya antar kabilah, itu Nabi sama sekali tidak menggunakan kekerasan, bahkan Nabi tidak punya kekuatan saat itu. Tapi dengan pendekatan yang lebih psikologis dan humanis, Nabi bisa menyelesaikan konflik itu tanpa menumpahkan darah satu tetes pun. Itu kalau tidak diselesaikan dengan cara seperti itu oleh Nabi, bisa jadi antar kabilah itu saling berebut untuk merebutkan Hajar Aswad itu. Nah, jadi kalau bisa kita menggunakan metode yang lebih humanis seperti itu, kenapa kita harus menggunakan metode yang lebih kasar
Sementara dua-duanya sama-sama ada legitimasinya dari literatur keislaman, baik dari Quran maupun dari hadis. Nah, karena itu tugas kita, ya tugas kita, saya dan kalian sebagai agen perdamaian itu tentu saja lebih mengelaborasikan dalil-dalil atau ayat Quran dan hadis yang mendukung perdamaian tanpa kita menihilkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang peperangan, bahwa memang peperangan itu eksistensinya ada. Dulu Nabi melakukannya, ya. Tapi apakah sekarang masih relevan? Masih relevan. Nah, itu juga sudah berbeda lagi karena banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan senjata api, senjata tajam, tapi dengan senjata-senjata yang lain seperti pena, dengan teknologi dan sebagainya. Itu lebih bisa untuk menjaga harkat martabat manusia, menjaga hak-hak manusia maupun kelompok-kelompoknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.